Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Perkenalkan, saya Pak Bas. Di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang ciri-ciri anak autis yang terjadi pada anak saya. Ciri yang pertama, perkembangannya itu tidak stabil dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Itu seperti maju mundur perkembangannya. Bahkan ketika dia itu usia 2 tahun, semua kemampuan yang dimilikinya sebelumnya itu mulai menghilang. Seperti kalau saya sedang naik motor, dia dengar itu bunyi motor, dia lari ke saya pengen ikut. Nah, kalau ketika usianya 2 tahun, saya naik motor, dia itu tidak respon, asik main sendiri. Sampai saya geber-geber itu gas atau saya klakson, dia tidak noleh lagi, tidak seperti dulu lagi. Dan ketika dia usia 2 tahun setengah, itu dia tidak keluar suara lagi. Nangis itu cuma keluar air mata, terus ketawa dia cuma senyum. Sampai usia 3 tahun setengah baru dia itu keluar suara lagi, nangis lagi, seperti itu. Ciri yang kedua itu dia itu sering jalan berjinjit, kesana kesini berjinjit. Biasanya kalau anak berjinjit itu karena mainan itu berserakan, dia itu milah untuk berjalan. Nah, ini tidak ada mainan, lantai itu rata, apa bersih, tidak ada mainan. Saya coba cari masalahnya, saya coba cari tumitnya, mungkin dia tertusuk sesuatu di tumitnya atau telapak kakinya. Saya cari, tidak ada tusuk benda tajam, tidak ada, atau duri, tidak ada. Ciri yang ketiga, dia itu tidak respon kalau dipanggil, meskipun dengan panggilan suara yang keras, tidak noleh dah. Jaki, Jaki, umpamanya, tidak noleh dah. Cueknya itu cuek plus kayaknya, mama. Ciri yang keempat, dia itu cara bermainnya kurang variatif, tidak seperti anak lainnya. Umpamanya dikasih mobil-mobilan, ini bukannya didorong sambil berimajinasi, weng, itu enggak. Mobil itu dibontang-bantingkan atau dilumuri sama lumpur atau dicebur ke air, seperti itu. Tidak variatif. Ciri yang berikutnya, dia ini Zaki anak saya. Zaki ini tidak bisa kontak mata, sangat susah. Meskipun saya paksa coba pegang mukanya begini, kemudian bola matanya itu mengarah ke sini, saya muka saya di sini, kemudian lari bola matanya itu pindah ke atas, saya kejar kemana bola matanya itu, saya kejar. Itu tidak mau, tetap menghindar, tetap pindah, itu tidak mau bertatapan seperti ini. Ciri berikutnya itu dia sering nangis tak jelas tanpa sebab, kemudian ngamuk tanpa sebab, tantrum, seperti itu, tidak jelas. Bahkan ketika dia itu tidur pulas sambil ngorok, itu tiba-tiba nangis sejadi-jadinya, tidak ada sebab, seperti itu. Tapi berikutnya, dia itu sering menjajar-jajar benda, suka menjajar-jajar benda. Ketika saya beli aqua gelas, saya buka itu dijejer, padahal mau tak kasihkan ke undangan, itu dijejer sama Zaki sampai selesai, itu panjang, seperti itu. Saking dari parahnya, bukan hanya benda yang dijejer, orang, ayahnya, ibunya, kakeknya itu dijejer. Nah, kalau ada yang pindah salah satu, nangis dia itu. Yang kedelapan, Zaki ini sering flapping, menggepak-gepakkan tangan ke pahanya, menggepakkan tangan ke telinganya. Yang sering itu ke telinganya. Saya jadi khawatir, ada apa dengan telinganya. Saya coba cek dia, bawa dia ke THT. Dicek di sana, ternyata tidak ada masalah. Normal telinganya itu, tidak ada masalah. Ciri yang ke-9, dia ini sering sekali begadang. Tidurnya itu kalau tidur jam 4 pagi, bangun jam 10, terus main
tidur lagi jam 4 sore, bangun jam 10 malam, terus seperti itu. Jadi saya berpikir, gimana anak ini bisa berkembang kalau pola tidurnya kacau seperti ini. Ciri yang berikutnya, Zaki ini hiperaktif. Dia itu tenaganya seperti tidak ada kurangnya, nggak ada jedanya. Terus ada terus, meskipun makan dia itu jarang makan, tapi tenaganya tetap ada. Dan sepertinya dia itu tak ada lelah, tak ada lelah. Sampai dia itu tidur di tempat bermainnya, kadang tidur di teras depan karena memang orang tuanya sudah lelah untuk menjaga dia sehari-harinya. Yang berikutnya, dia ini tidak bisa menunjuk, tangannya itu tidak bisa menunjuk seperti ini, tidak bisa. Dan kalau dia ini menginginkan sesuatu, dia itu mengambil tangan orang tuanya untuk dijadikan alat. Umpamanya dia itu mau minum, dia itu mengambil tangan orang tuanya diarahkan ke gelas atau ke galon. Kalau mau makan, dia itu mengambil tangan orang-orang di sekitarnya untuk diarahkan ke piring. Berarti dia minta makan, seperti itu. Jadi orang tuanya yang mengerti. Ciri berikutnya, dia ini sering milih makanan. Umpamanya kalau 1 minggu dia itu makan telur, minggu berikutnya dia makan tempe, terus minggu lagi makan telur lagi. Tidak mau, mulutnya itu saya suapi ikan, tidak mau. Atau buah-buahan yang baru buat dia itu susah, mulutnya itu susah, tidak mau, milih sekali makanan. Ciri berikutnya itu dia itu susah BAB, susah sekali BAB. Kadang 2 hari, 3 hari, 4 hari, kadang 5 hari baru BAB. Keras BAB-nya seperti nya kambing itu, kering seperti itu. Atau dia itu diare berkepanjangan, sehari, 2 hari, 3 hari. Anehnya apa? Zaki ini tidak ada lelah, tidak ada capek-capeknya meskipun dia itu diare. Kalau anak normal kan diare kan lemas orangnya. Ini tidak ada lemas, dan baunya itu sangat menyengat sekali, sangat menyengat. Berikutnya, dia ini minim rasa sakit. Kalau ada luka di tubuhnya, itu tambah diurut-urut sama kukunya, jadi lukanya itu tambah lebar. Kemudian dia ini tidak ada rasa takut. Jadi kalau malam umpamanya orang tuanya tertidur, dia itu tahu-tahu ada di tempat yang agak gelap, di mojok, sambil matanya lihat ke atas seperti ini. Kamu kenapa nak, kok seperti ini? Saya bilang begitu. Ciri yang lainnya itu dia itu tak mengerti bahaya. Kemudian dia itu sering menjaga pintu, dia pingin keluar, lari keluar. Nah, kalau ada pintu terbuka langsung lari dia. Kemudian nggak tahu jalan pulang, nggak tahu pulang itu, nggak ngerti dah. Jika bapak dan ibu memiliki anak dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, segera periksakan ke dokter tumbuh kembang anak di kota Anda. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.